Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah sholat subuh Masjid Nurul Huda Keranggan Permai kami hormati. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bisa hadir di masjid ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufiknya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas masih terkait dengan masjid, yaitu hukum terkait dengan sholat jamaah di masjid ya. Ada kata di masjidnya itu, karena ada sholat jamaah di rumah, ada sholat jamaah di luar juga ya. Ini ada beberapa masalah. Pertama, sholat berjamaah di masjid di antara tiang masjid. Ini kebetulan Masjid Nurul Huda nggak ada tiangnya, jadi judul ini nggak berlaku, kita lewatin aja ya. Sebagai ilmu kita bacakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebagai mereka ketahui, Anas bin Malik adalah siapa Pak? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang Anas bin Malik berarti bapaknya namanya Malik. Malik ini ternyata kafir. Dia ini orang Ansar, orang Madinah ya, hidup di Yasrib. Ketika datang Nabi Muhammad SAW ya, ke kota Madinah, itu istrinya namanya Ummu Sulaim itu berbaiat dan masuk Islam ya, di depan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ya, waktu mereka kemudian haji di Mekah ya, itu hampir semua sebagian daripada orang-orang Ansar itu kemudian berbaiat Aqabah. Tapi Ummu Sulaim ya, ini masuk Islam di Madinah bersama anaknya Anas bin Malik, sedang suaminya tidak mau masuk Islam. Tengkar ya, antara keduanya, akhirnya suaminya kabur ke Syam dan di sana meninggal dunia dalam keadaan kafir. Jadi Ummu Sulaim ini sendiri ya, mempertahankan Islam tanpa suami dengan anak yang masih kecil waktu itu 8 tahun, namanya Anas bin Malik. Supaya anaknya ini terdidik dengan baik, maka beliau serahkan kepada Nabi Muhammad SAW, diwakafkan. Jadi anaknya itu diwakafkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini anak saya masih kecil, silahkan dididik, silahkan diapain saja ya, udah pasrah bongkok, udah terserah ya. Makanya Nabi Muhammad SAW walaupun anaknya masih 8 tahun ya, dimanfaatkan oleh Rasulullah, suruh bawa tasnya ya, suruh membersihkan kudanya, membawakan embernya kalau lagi ke toilet dan sebagainya. Jadi menjadi relawan Rasulullah SAW dari umur 8 atau dari umur 10 sampai 10 tahun lamanya. Makanya beliau ini hadisnya sangat banyak. Anas bin Malik, dikit-dikit Anas bin Malik, sedikit-sedikit Anas bin Malik. Jumlah hadis yang beliau hafal dari Rasulullah sekitar 2286. Berapa Pak? Ya, 2286 ya, hadis ya. Dari siapa? Dari Anas bin Malik ya, dari Anas bin Malik. Termasuk hadis ini, makanya kalau nggak ada Anas bin Malik ya, kita kehilangan sekitar 2286 hadis yang kebanyakan hadis yang sangat penting, baik dalam masalah akidah terutama dalam masalah fikih, karena beliau melihat sehari-hari aktivitas Rasulullah SAW.
Ini kecerdasan seorang ibu. Jadi ibu-ibu yang di belakang kalau punya anak umur 10 tahun, udah serahkan ke Masjid Nurul Huda. Pokoknya tinggalnya di masjid, terserah nanti dididik oleh siapa. Ya, itu nanti 10 tahun lagi udah jadi ulama. Nah, diwakafkan. Sama, siapa dulu namanya istrinya Imran, namanya Hana. Itu sama, ketika hamil saja udah mengatakan, ya Allah, saya bernadar yang ada dalam kandungan saya wakafkan untuk Masjid Baitul Maqdis. Dikira yang dikandung itu laki-laki, ternyata ketika lahir perempuan, yang namanya Maryam. Maka Maryam ditaruh di masjid, di mana? Di kantor masjid belakang ini kan. Di sini sekarang ada TPA, ya kan, taruh di situ. Kamar yang menjadi contoh teladan bagi wanita seluruh dunia, menjadi salah satu pemimpin wanita ahli surga itu Maryam. Salah satunya, ya sebelumnya Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ahli surga. Termasuk Ummu Sulaim ini. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik, termasuk perempuan yang diberi kabar gembira masuk surga. Ya, karena benar-benar keimanannya dan bagaimana loyalnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai anaknya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Anas bin Malik di sini berkata, ya, jadi beliau berkata, wa an Abdul Hamid bin Mahmud qala shallaitu ma'a Anas bin Malik. Ya, jadi saya, ada seorang namanya Abdul Hamid bin Mahmud, sholat bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, hari Jumat. Ya, langsung aja bahasa Indonesianya. Pada hari Jumat kami didorong untuk tidak sholat di antara kedua tiang. Jadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masjidnya banyak tiang, enggak seperti Nurul Huda. Berarti masjid banyak tiang itu sunnah, Pak, ya. Waktu saya ke Jambi, ya, Jambi kalau nggak salah, itu ada masjid namanya Masjid 99 tiang, ya, di pinggir sungai Batanghari. Ada yang dari Jambi sini? Ada. Oh gitu, dari Jambi. Batanghari ya, pernah ke sana ya? Belum. Nah, 99 tiang. Katanya apa? Masjid menyimbolkan itu Asmaul Husna. Asmaul Husna. Kebanyakan tiang, kebanyakan biaya, dan membuat masjid sempit. Nah, kayak gitu. Sekarang itu banyak masjid-masjid yang gaya-gaya, ya. Saya kalau nggak salah itu di mana ya? Ini saya lupa, di Lampung, di Metro itu katanya ada masjid juga. Ini dari Lampung ada di sini. Nah, itu dibuat masjid Islamic Center, entah tiangnya berapa, anunya berapa, pokoknya ada Asmaul Husnanya, ada apa, termasuk Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu dibangun begitu konsepnya. Saya lupa konsepnya, tapi diukur maunya atasnya itu berapa, tiangnya ada 4 atau ada 5, itu menunjukkan 4 Pancasila enggak ada, Khulafaur Rasyidin. Begitu itulah, ya. Itu diukur benar, ya, ada simbol-simbol seperti itu. Lah pada zaman Nabi Muhammad SAW, masjidnya kalau nggak salah, wallahu a'lam bishawab, masjidnya itu terbuat dari pertama pelepah pohon kurma. Jadi pohon kurma gitu kan. Kemudian atasnya itu pelepah kurma, maksudnya daun kurma. Ya, ini batang kurmanya. Sehingga dan masjidnya tidak dibuat bangunan ada semennya, itu enggak. Jadi masjidnya terbuka begitu saja, bawahnya masih tanah, tidak karpet seperti ini. Yang jelas tidak ada infokusnya. Enggak ada infokusnya, di sini masih ada. Lah, karena banyak tiangnya, ini kayak tenda gitu, ya. Itu kambing bisa masuk.
suatu ketika Rasulullah SAW itu sholat di masjid, anak kambing masuk uweng gitu. Beliau langsung menempelkan perutnya ke depan, entah ke tiang atau apa, supaya kambingnya tidak melewatin di depan dia. Itu nanti masalah sutra. Tapi yang jelas ini masjid Rasulullah banyak tiangnya. Maka kemudian kalau hadis Anas mengatakan sholat Jumat kami didorong supaya tidak berada di kedua tiang. Ya. Yang sebagian dari kami maju ke depan, sebagian yang lain mundur ke belakang. Yang penting tidak di antara dua tiang. Berarti tiangnya pendek-pendek. Ya, ini masjidnya enggak disebutkan masjid mana. Ya. Artinya apa? Tiangnya berarti pendek-pendek karena menghindari tiang. Jadi ada hadisnya ya. Ini cerita daripada Anas bin Malik. Beliau mengatakan bahwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menghindari tempat tiang tersebut ketika sholat. Ya, pada zaman Nabi, kata Anas bin Malik, kita menghindari tempat itu untuk sholat. Di Masjid Nabawi juga banyak tiangnya. Di beberapa masjid juga banyak tiangnya. Ini dihindarkan sholat berjamaah di antara tiang. Ini hadis secara umum, Tetapi pada hadirin rahimakumullah, ya, sebenarnya menurut jadi pendapat yang lebih benar bahwa ini kalau disengaja, maksudnya masjidnya masih luas, masih kosong, ya, tetapi kemudian dia milih di situ. Ini yang dimakruhkan. Tetapi jika masjidnya penuh, kayak masjid Madinah, ya masjid Mekah, ya, penuh seperti itu, nggak ada tempat, maka boleh membuat shaf di antara dua tiang. Ini permasalahannya sudah lama. Beberapa tahun yang lalu saya di salah satu masjid, ya, itu ribut masalah ini, sehingga shafnya itu ada tiang-tiang menghindari shaf di antara tiang, sehingga shafnya itu agak panjang dikit yang satu, menyebabkan beberapa tempat di masjid itu mubadzir, enggak ditempatin. Karena mestinya begini loh Pak, mestinya gini, ini tiangnya itu pas ini tiang namanya apa ya, tiang untuk infokus itu, tripod ya, seperti tiang itu banyak Pak, dalam satu shaf ini ada dua tiang, itu enggak dipakai. Jadi shaf pertama langsung shaf ketiga, ini menyebabkan mubadzir dengan dalih tidak boleh sholat di antara dua tiang. Memang benar kalau itu masjidnya masih kosong, tapi ketika sholat Jumat masjidnya penuh, maka sebaiknya di antara dua tiang itu dipakai. Kalau perlu seperti ini mihrab, kita masjidnya masih kosong, maka silakan imam sholat di dalam mihrab. Tetapi kalau masjidnya kosong, ya tidak apa-apa kalau imamnya mundur dikit. Kenapa? Biar dilihat oleh jamaah sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu kalau masjidnya besar, kalau masjidnya kecil kelihatan dari sini. Gitu Pak. Kenapa? Karena imam itu diangkat untuk diikutin. Kalau dalam mihrab sembunyi gitu kan, orang nggak kelihatan kan gitu. Maka ibu-ibu di belakang kalau ikut sholat jamaah itu sebaiknya melihat jamaah yang di depan. Kayak sekarang ini kan ceramah, kenapa dibuka ceramah? Kenapa dibuka waktu ceramah? Biar lihat ustadznya dan bisa lihat itu tulisannya itu. Sholat jamaah juga begitu Pak, dibuka minimal ada yang lihat satu lah. Maka penutupnya itu kalau ditutup jangan rapat banget, tapi dibuka dikit supaya jamaah, salah satu jamaah itu melihat gerakan imam. Ya alhamdulillah imamnya enggak sujud tilawah. Kalau sujud tilawah, nah, ada sujud tilawah, habis baca langsung sujud, Allahu Akbar. Ibu-ibu yang enggak lihat dikiranya rukuk,
Kemudian nanti Allah Akbar lagi, bangkit lagi, bingung dia kok nggak sami Allahu liman hamidah, akhirnya kacau sholatnya gara-gara tidak melihat imam atau tidak melihat jamaah laki-laki yang di depannya. Baru saja kemarin habis sholat Jumat itu ada salah satu jamaah bertanya, Ustadz, di salah satu sekolah anak kami itu sekolahnya itu campur antara laki-laki dan perempuan, tidak ada saternya, tidak ada. Nah, dia nanya begitu kan, debat sama ustaznya bilang mana dalilnya ada sater di antara sop laki-laki dan sop perempuan, kelabakan tuh orang tuh. Makanya nanya ke saya, bagaimana, benar nggak? Benar, tidak ada dasar bahwa kita harus gunakan sater antara laki-laki dan perempuan, tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, itu masjidnya, kita bicara masjid nanti kita dalamin, itu masjidnya plong gitu aja, ya. Ini shop apa namanya laki-laki, ini shop perempuan, ya. Jadi plong gitu. Makanya sebaik-baik shop laki-laki itu paling depan, ya kan, sejelek-jeleknya paling belakang. Perempuan sejelek-jelek shop paling depan, sebaik-baiknya paling belakang. Kenapa itu diungkapkan? Karena ini kalau ketemu antara laki-laki dan perempuan kan nggak bagus tuh. Waktu itu kan nggak ada sater, ya. Makanya hadis itu muncul. Oleh karena itu Aisyah dan beberapa sahabiat itu sholat subuhnya ikut sholat subuh, tetapi beliau mengatakan kami itu sholat subuh datang gelap-gelap, setelah sholat jamaah kami langsung pulang, nggak ada satupun yang tahu ya siapa kami, karena saking gelapnya. Memang nggak ada sater, saya bilang, cuma waktu itu nggak ada lampu sehingga nggak kelihatan. Nah begitu. Mungkin sebagian ulama mengatakan lah karena sekarang lampunya terang maka ditutup supaya nggak kelihatan, jadi gelapnya malam itu diganti dengan sater, dengan penutup gitu. Jadi begitu istihad. Intinya tidak harus seperti itu, dilihat maslahat dan madaratnya, silakan pakai sater pembatas, silakan nggak pakai, tapi intinya itu masalah istihadiyah. Yang penting bagaimana maslahat sebuah jamaah, ya termasuk tiang ini. Jadi fikih itu fleksibel, ya. Memang ada hadis tiang, bukan tidak boleh mereka menghindari sholat di antara tiang. Tetapi bukan berarti kalau sholatnya di antara tiang kemudian nggak sah, tetap sah. Semua ulama sepakat bahwa sholat di antara tiang itu sah hukumnya. Maka ini saya jelaskan di sini dalam buku ini. Jika dia sholat sendiri maka dibolehkan untuk sholat di antara tiang masjid. Jadi tadi supaya ada catatan, cuma gambar-gambar aja. Nah, dari Anas bin Malik bahwasanya ya beliau mengatakan pada zaman kami, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami menghindari, ya, kunna bahasanya nattaqi. Jadi kami nattaqi menghindari. Kami menghindari ini sholat di atas tiang pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ini bukan sabda Nabi, tetapi peristiwa yang kemudian diceritakan oleh sahabat zaman Nabi. Kami seperti ini, kami menghindari, berarti pada zaman itu memang orang-orang tidak sholat di antara tiang, barangkali karena dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Jadi hadis itu tidak mesti ucapan, tapi juga bisa perbuatan, begitu juga bisa ketetapan. Jadi hadis, menurut ilmu hadis itu terdiri dari apa? Ucapan, perbuatan, terus takrir, perbuatan, tindakan, Pak. Takrir, pembiaran atau ketetapan. Nah, sekarang
agak menyinggung dikit ini Pak, ini berhubungan dengan fikih. Ucapan itu jelas ucapan. Sekarang kalau ucapan bertentangan dengan perbuatan, didahulukan yang mana? Apa ada ucapan bertentangan dengan perbuatan? Banyak Pak, banyak. Di antaranya beliau melarang sholat, melarang buang air kecil dan buang air besar menghadap kiblat. Tetapi beliau sendiri ketika di rumahnya Hafsah binti Umar itu menghadap, membelakangi kiblat, menghadap Baitul Maqdis. Itu di antaranya. Kemudian beliau melarang sholat 5 waktu terlarang, antara maghrib, antara asar sampai maghrib. Tapi beliau sendiri kemudian melakukan itu. Ya, banyak beberapa contoh antara ucapan dan perbuatan berbeda. Caranya begini, kalau ada ucapan dan perbuatan berbeda, maka digabungnya itu berarti ucapan beliau itu tidak menunjukkan keharaman karena beliau mengerjakan. Atau umpamanya salah satu contoh, ini cuplikan daripada pelajaran usul fikih, ketika beliau melarang sholat ba'da asar sampai maghrib, itu kalau sholatnya sholat mutlak, sholat yang tidak ada sebabnya. Tapi ketika beliau sholat ba'da asar, sholat sunnah, itu berarti itu sholat yang mempunyai sebab. Mempunyai sebab itu mengqadha, sebab itu tahiyatul masjid dan seterusnya. Itu bisa digabung. Atau kalau nggak bisa digabung, maka yang didahulukan adalah apa Pak? Ucapan, bukan perbuatan. Karena perbuatan itu kadang-kadang ada alasannya karena sakit, karena sebab-sebab lain. Tapi yang dipakai adalah ucapan. Ucapan itu undang-undang secara umum, sedang perbuatan itu adalah prakteknya. Jadi wakimakullah. Kemudian kita masuk ke ketetapan. Ketetapan ini bukan ucapan, bukan perbuatan. Ketetapan ini satu, barangkali karena perbuatan orang lain, perbuatan orang lain yang dibiarkan. Ya, contohnya ada seorang anak kecil yang namanya Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini yang kecil-kecil ya. Muhammad bin Maslamah ini umur 9 tahun, ya masih ketetap. Ini menjadi imam sholat jamaah pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan di kota Madinah tapi di kampung, di mana di situ tidak ada yang hafal Al-Quran, ya, kecuali anak kecil ini. Loh, anak kecil kok bisa hafal Al-Quran? Karena itu di kampung, dilewatin jalan tol dan ada rest area. Bahasanya sekarang begitu. Lah anak kecil ini suka main di rest area, ketemu dengan orang-orang kota. Ketika main di rest area itulah kemudian diajari orang-orang kota dari Madinah tentang Al-Quran. Begitu akhirnya dia yang paling pintar di kampung itu, karena bapak-bapak yang lain sibuk bekerja, nggak mau ketemu dengan para musafir itu. Akhirnya anak itu yang paling bisa baca Al-Quran walaupun tidak 30 juz. Ketika ada sholat jamaah, dia menjadi imam. Jadi boleh 9 tahun itu jadi imam sholat. Kenapa dibolehkan? Karena zaman Nabi masih hidup, ya, tetapi tidak ada wahyu yang menegur. Seandainya 9 tahun itu nggak boleh jadi imam, karena ada wahyu Muhammad itu ada anak kecil jadi imam, oh maka perintahkan dilarang. Ketika nggak dilarang, tidak ada wahyu yang turun menunjukkan itu boleh. Itu namanya ketetapan berupa perbuatan orang lain. Atau ini singkat aja ya, karena kalau ini panjang pembahasannya. Atau yang tadi Anas bin Malik, para sahabat mengerjakan, ya, para sahabat mengerjakan tadi kayaknya Anas bin Malik, ya, para sahabat mengerjakan pada zaman, ya,
pada zaman Nabi, ya, tetapi tidak ada larangan. Seperti apa Pak tadi Pak? Mana tadi anunya? Kok hilang? Oh di sini sembunyi dia. Nah, contohnya seperti apa? Satu, sholat di antara tiang, ya. Dua, contohnya azal. Tahu azal Pak? Ini agak pribadi dikit. Azal itu maksudnya KB alami, ya, ketika suami istri melakukan hubungan kemudian dia tidak ingin punya anak, akhirnya dikeluarkan di luar. Itu pada zaman sahabat. Kami kunna na'zil fi ahdi Nabi Muhammad SAW wal Qur'anu yanzil. Artinya ada wahyu tapi nggak dilarang. Itu namanya KB alami. Ini di antara yang saya ingat pagi ini. Jadi itu Pak ya. Jadi hadis itu ada ucapan, ada perbuatan, ada ketetapan. Ketetapan itu dibagi menjadi A, perbuatan orang lain, atau sahabat pada zaman Nabi itu berbuat sesuatu kemudian tidak ada larangan. Maksudnya A dan B ini hampir sama. Dan nanti ada beberapa juga doanya bukan berasal dari Nabi, tetapi Nabi memuji doa itu. Contoh lain umpamanya, mumpung ingat ya, contoh lain C, Bilal suatu ketika ya, apa Bilal itu muadzin, tetapi Rasulullah ketika Rasulullah itu ketika bermimpi masuk surga, atau beliau Isra Mi'raj masuk surga, mendengar terompahnya sandalnya Bilal ada di surga. Rasulullah kaget kan ketika ketemu Bilal di masjid, ya, dia bertanya, Bilal, apa yang kamu kerjakan? Loh, kenapa ya Rasulullah, sandalmu ada di surga? Bilal mengatakan, ya Rasulullah, saya ini yang saya jaga adalah setiap saya batal, saya berwudu. Setiap saya berwudu, saya sholat habis wudu. Namanya sholat apa Pak? Sholat toharoh. Sholat habis wudu 2 rakaat. Itu yang ngerjakan bukan Nabi, yang ngerjakan adalah Bilal. Tapi Nabi memuji, bahkan itu menyebabkan masuk surga. Ini juga sunnah. Jadi sunnah itu tidak mesti Nabi yang mengerjakan. Bilal ngerjakan, tetapi Nabi mensetujuinya, itu juga sunnah. Maka sholat habis wudu itu sunnah karena Bilal yang mengerjakan, Nabi yang menyetujuinya. Itu Pak, termasuk sholat di antara tiang ini dimakruhkan karena para sahabat tidak melakukannya. Nah, begitu. Jadi pertama, jika ada sholat, ada orang yang sholat sendiri, maka tidak apa-apa dia sholat di antara tiang masjid. Kedua, jika dia seorang imam sholat dan jamaah di belakangnya, maka dibolehkan untuk berdiri di antara tiang-tiang masjid. Ini boleh ya, sholat di antara 2 tiang masjid atau di dalam mihrab, boleh. Tapi kalau ingin afdal, dia keluar dari mihrab ya, tapi satu shaf habis ya. Itu kalau sholat zuhur, sholat itu boleh juga sekali-kali, jangan di dalam terus Pak, bosen. Kali-kali di luar gini, ditarik sajadahnya keluar, sholat cuma 2 shaf supaya kelihatan penuh, maka dimundurkan, kan shafnya mundur. Nah, itu boleh juga sekali-kali. Nanti kalau ditanya kenapa, biar seger kan di luar, masuk di dalam terus sumpah. Nah, makanya dulu waktu di pesantren itu kan mahasiswa nggak terlalu banyak, udah kamu keluar. Akhirnya sampai sekarang ya sholatnya agak mundur dikit ya. Termasuk mimbar ada beberapa masjid, saya di Mesir atau di tempat lain itu unik Pak, atau di kantor-kantor di Indonesia ini, itu karena sempit. Saya pernah waktu itu khutbah di situ, itu ketika khutbah mimbarnya taruh di luar gini Pak, kalau jongkoknya banyak,
tapi nggak punya tempat. Jadi makanya taruh di depannya nih. Jadi semuanya lihat dari kanan dari kiri kelihatan. Kalau selama ini kan soalnya nggak kelihatan siapa sih yang khotib, nggak kelihatan. Taruh di luar Pak. Nanti kalau sholat masukkan lagi. Jadi mimbar itu buka tutup kayak kursi lipat itu loh Pak. Buka tutup. Nah itu bagus. Kalau di sini kan mimbarnya kecil nih. Masjid Nurul Huda ini bisa maju mundur Pak. Oh cuma menghabiskan satu orang aja nggak apa-apa, ngalah lah Pak. Sugeng Pak Sulis itu ngalah lah nggak apa-apa. Itu Pak, ini yang saya usulkan. Kenapa seperti Ustadz? Itu lebih afdol. Kita menyarankan yang lebih afdol, bukannya nggak boleh, tapi itu lebih afdol. Silahkan di dalam terus juga nggak apa-apa kan. Nah, tetapi kalau bisa itu di luar ya, demi jamaah bisa melihat khotibnya siapa. Termasuk sholat ya. Kalau sepi nggak apa-apa, agak mundur imamnya. Tapi kalau banyak ya imamnya masuk ke dalam mimbar, ke dalam mihrab atau di antara dua tiang. Baik. Adapun dalil dibolehkannya sholat di antara tiang masjid jika sendiri atau menjadi imam sholat adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi ada dalilnya juga. Beliau mengatakan, aku lalu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun beliau telah keluar dan aku mendapatkan Bilal sedang berdiri di antara dua pintu. Ya. Kemudian ditanya, kenapa kamu sholat di antara dua pintu? Maksudnya ini kan pintu itu ya, di antara dua tiang pintu. Kemudian beliau bertanya, loh, kami ini pernah, kata Bilal, pernah masuk Ka'bah. Nah, masuk Ka'bah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak salah Ka'bah itu ada 3 tiang. Pernah kemarin itu ada seorang Indonesia, salah satu pejabat itu menerangkan ketika dia masuk Ka'bah bersama salah satu presiden zaman dahulu. Ya, dia cerita dan digambarkan itu. Jadi dalam Ka'bah itu sebenarnya kalau dicari di internet ada. Jadi Ka'bah itu ada 3 tiang kalau nggak salah ini, 3 tiang di situ. Ya. Lah kata Bilal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah di dalam Ka'bah di antara 2 tiang. Cuma sholatnya sholat sunnah. Kalau nggak salah pernah saya bahas di sini. Sholat sunnah boleh nggak sholat di dalam Ka'bah? Para ulama berbeda pendapat, tetapi ada yang berpendapat boleh sholat dalam Ka'bah, tetapi sholat sunnah karena Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya. Kalau sholat wajib beliau keluar dari Ka'bah. Bilal mengatakan Rasulullah itu sholat di antara 2 tiang. Artinya apa? Boleh kalau sendiri walaupun itu dalam Ka'bah. Makanya seorang ahli fikih itu tidak boleh kemudian mendengar satu hadis langsung diumumkan kepada jamaah, langsung diambil hukum, nggak boleh, harus membaca hadis-hadis yang lain. Ini kan saling bertentangan. Yang satu melarang, yang satu mengerjakan. Berarti apa? Oh, berarti kalau sholat di antara 2 tiang itu kalau berjamaah makruh, kalau sendiri boleh karena Rasulullah SAW pernah melakukannya di Ka'bah. Baik. Jika terdapat makmum lebih dari 2 dan tiang tersebut memutus shaf, maka dimakruhkan untuk berdiri di antara tiang-tiang masjid padahal masjid masih luas. Alasan kenapa nggak boleh sholat di antara tiang karena memutus shaf. Segala sesuatu yang memutus shaf itu dimakruhkan, termasuk tiang untuk infokus. Ini kalau sholat Pak, itu sebaiknya dirapikan dulu. Nanti kan saat baru memang ada beberapa masjid karena kameranya itu udah paten ya, dan khutbah Jumat atau apa, maka ditaruh di situ Pak, kamera ini Pak, tripod itu. Ketika sholat Jumat, ketika sholat biasa dia tetap di situ karena nggak mau ribet. Akhirnya apa? Sholat jamaahnya yang shop situ terputus.
Itu kalau masjidnya masih luas, yang itu ya di belakangnya, jangan di situ, belakangnya lagi yang imam. Tapi kalau itu hanya mutu satu juga kita toleran lah. Jadi jangan boleh terlalu keras juga dalam menentukan hukum. Maka udah saya biarin aja mereka, karena masukkan mengeluarkan kamera itu agak ribet waktu itu kan, qomat, ini ceramahnya sampai qomat. Lah gimana mau ini ya, susah, jamaahnya agak banyak, udah taruh situ aja. Mereka kalau sholat Jumat kan ada beberapa masjid yang sholat Jumat itu di syuting, itu gimana caranya coba? Enggak bisa, qomat sholat Jumat langsung gini, enggak bisa, udah biarin. Seperti itu dimaklumi karena memang ada maslahat. Gitu Pak ya. Ini hukum pertama tentang sholat di antara tiang. Ya, kemudian pada rahimakumullah, ini ada hadis, ternyata saya bacakan juga. Muawiyah bin Qurrah menyebutkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kami dilarang membuat shaf antara tiang-tiang dan kami pun dijauhkan darinya. Ini ada yang menguatkan hadis bahwa sholat di antara tiang itu makruh kalau dalam keadaan berjamaah dan masjidnya masih kosong. Tetapi kalau masjidnya penuh sholat Jumat maka boleh. Bahkan bukan hanya itu Pak, di Mesir ketika kami di sana, di masjidnya itu nggak ada tiangnya, sedikit sekali, cuma jamaahnya penuh sampai luar. Lah karena jamaahnya penuh, banyak nggak dapat imamnya. Jadi imamnya kalau nggak salah nggak dalam mihrab atau dalam mihrab, tetapi karena samping imam itu masih kosong, maka sebagian jamaah masuk dalam mihrab di samping imam ya, kayak di Masjid Al-Jihad ya, itu mihrabnya agak besar. Nah, dulu dan sekarang yang dibangun sekarang itu boleh, momennya jamaah kurang, ini karena mihrabnya terlalu besar, imam cuma sendiri, maka diisi oleh jamaah samping imam atau belakang imam. Termasuk masjid PLN yang ada di Jakarta Selatan itu juga begitu, masuk mihrabnya besar banget. Akhirnya kita yang makmum kadang-kadang masuk dalam mihrab berbaris lagi 3 atau 4 karena sholat Jumat. Nah, jadi dibolehkan sholat di samping imam, padahal bagusnya imam itu sendiri, baru jamaahnya di belakang. Saking penuhnya maka beberapa jamaah samping kanan dan samping kiri imam dibolehkan karena darurat masjidnya nggak cukup. Nah itu Pak. Maka di sini juga seperti itu. Baik, supaya pembahasan ini agak lebih sempurna, saya masuk ke pembahasan kedua, yaitu sholat berjamaah di masjid bagi yang makan bawang dan brambang, bawang putih dan bawang merah ya. Ini pendapat mengatakan itu hukumnya makruh, ada yang mengatakan itu hukumnya haram, tetapi kita memilih pendapat yang hukumnya makruh ya. Ini saya bacakan hadisnya, ini kan sholat jamaah. Dalil mereka adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, barang siapa yang makan bawang merah atau putih serta bawang bakung, apa bawang bakung itu? Bawang yang ada bakungnya atau bawang yang ada daunnya ya gitu ya. Janganlah dia mendekati masjid kami. Jangan mendekati masjid. Maksudnya apa itu? Itu seperti gini, dulu waktu korban, barang siapa yang kaya dan tidak berkorban maka jangan mendekati masjid kami. Bukan berarti nggak boleh ke masjid, tapi maksudnya itu sesuatu yang kurang pas gitu. Termasuk di sini, barang siapa yang makan bawang merah dan bawang putih serta bawang bakung, janganlah dia mendekati masjid kami. Memang nggak ada, semua kan hampir makan bawang kan. Ibu-ibu kalau masak campuran bawang enggak, masakannya, sambelnya, tumisnya pasti pakai bawang kan.
Kalau orang memahami hadis letterlek jadi salah kaprah, berarti kita nggak boleh ke masjid semuanya. Karena tidak ada di antara kita kecuali makan bawang. Tapi kok ke masjid semua? Ada yang kemudian fanatik lagi, kan masjid kami, masjidnya Rasulullah, bukan masjidnya Nurul Huda. Nah, itu bingung lagi dia. Nah, makanya kita memahami hadis harus secara proporsional. Maksudnya di sini adalah makruh hukumnya kalau orang makan bawang mentah, loh, bawang mentah. Nah, kalau bawang mentah jarang Pak ya. Orang Pakistan itu, saya pernah ke Pakistan itu mereka itu masak isinya itu masakan cuma minyak, bawang mentah dan sebagainya. Baunya nggak karu-karuan itu, keringatnya dan sebagainya. Itu kan mempengaruhi bau badan, keringat ya. Kalau orang Afghanistan itu kalau habis makan itu nggak usah pakai cuci piring karena jenggotnya besar-besar itu. Jadi gini, minyaknya diginikan. Udah bersih. Hidupnya praktis Pak, nggak kayak Indonesia pakai tisu pakai apa. Ya mereka kan pakai itu jubah besar itu kan. Itu untuk bawa roti itu. Kalau ada roti dibuntel bawa. Mantap. Lah itu sehat Pak. Sebenarnya bawang itu dan berambang itu sehat. Ya. Kalau kita makan daging kambing, sate semuanya. Kenapa pakai bawang? Itu untuk menetralkan dari kolesterol dan sebagainya. Bagus itu. Cuma kalau habis makan itu sebaiknya gosok gigi atau makan permen atau apalah, makan apa, coklat dan sebagainya boleh. Makanya kalau habis makan bawang itu makanlah apa yang wangi, permen, min dan sebagainya. Itu dibolehkan. Maka di sini sebenarnya yang dilarang adalah apa? Adalah memakan bawang merah. Ada hadis disebutkan bahwa boleh kalau seandainya dia terpaksa makan bawang merah, bawang putih dan sebagainya, hendaknya dihilangkan baunya dengan cara dimasak. Dimasak, walaupun dimasak itu menjadikan manfaatnya menjadi berkurang ya. Itu bagus itu. Ibu-ibu aja waktu dulu kan kalau ngerokin orang masuk angin pakai bawang merah anget begitu. Bawang putih itu kalau masih mentah itu bisa membunuh banyak bakteri dan virus itu kalau makan bawang itu. Nah, itu bagus. Cuman makanlah ketika bukan waktu-waktu sholat, ba'da isya. Nah, itu kan sudah tidak sholat jamaah atau ba'da zuhur atau jauh sebelum sholat zuhur, itu nggak masalah. Nanti kalau mau sholat gosok gigi atau makan permen supaya tidak bau. Kenapa? Di sini disebutkan karena malaikat katanya itu merasa terganggu dengan baunya manusia, sebagaimana manusia juga merasa baunya tidak enak kalau ada jamaah yang habis makan bawang merah, bawang putih ditambah jengkol dan pete. Itu bau di mulut dan bau di toilet. Biasanya habis makan jengkol kan bau banget. Lah itu halal. Cuma dalam pergaulan sehari-hari hendaknya dihindari, wabil khusus sholat jamaah. Ya, kenapa? Karena sholat jamaah kan ada ke masjid, beribadah. Ketika ada bau itu jamaahnya terganggu. Bukan hanya kita, malaikat pun terganggu. Makanya malaikat itu kadang-kadang tidak mau ke masjid yang di dalamnya ada orang yang makan jengkol dan lainnya. Pokoknya yang bau-bau mulut itu tolong dihindari, baik itu jengkol, baik itu bawang merah, bawang putih, baik itu rokok. Yang ngerokok itu kalau mau ke masjid jangan rokok dulu. Ya, rokoknya setelah pulang dari masjid. Itu kalau nganggap rokok makruh ya. Makanya orang yang sering ke masjid itu biasanya nggak ngerokok karena masjidnya ada AC kan gitu. Mau ke masjid nggak ngerokok. Kalau ada AC dia nggak ngerokok, maka biasanya yang ngerokok itu orang miskin, kayak sopir angkot ya, orang-orang ya miskin. Kenapa? Angkotnya nggak ada AC-nya. Tapi kalau orang kaya mobilnya ber AC, dia nggak ngerokok,
Dia naik pesawat dilarang merokok, dia masuk mall dilarang merokok. Ya, Pak, sudah terbukti secara penelitian bahwa kebanyakan yang merokok itu memang rata-rata orang miskin, orang kaya sudah berkurang. Di Amerika, di Eropa itu yang rokok jarang, makanya pabrik rokok itu di sana nggak laku, dipindah ke Indonesia. Loh, itu bener Pak, bukan di Indonesia, dipindah ke Indonesia, ke Bangladesh, ke India, ke ya negara-negara yang miskin. Mesir itu negara-negara miskin. Kenapa? Uangnya habis untuk beli rokok. Padahal dia beli beras saja nggak bisa. Ya, tapi bisa beli rokok 3 bungkus 1 hari. Ya itu makanya saya rokok itu orang miskin nyumbang ke orang kaya. Konglomerat di Indonesia itu yang paling kaya kalau nggak salah pemilik rokok. Nah, kalau nggak salah begitu, kita nyumbang ke mereka. Makanya sudah nggak usah beli rokok, belilah mendingan beli permen, beli apa namanya, durian, beli mangga, beli jeruk, kan lebih enak. Lagian baunya juga enak kan, orang habis makan jeruk, makan apa, enak. Ke masjid juga nggak bau. Gitu Pak ya. Kita bukan masalah haram nggak haram, tapi ya kesehatan, lagi masalah kesehatan. Kemarin juga ada tetangga saya meninggal dunia Pak. Wah, orangnya kaya, baik, ke masjid, DKM masjid macam-macam, luar biasa. Kesalahan dia apa? Rokoknya kuat banget, ya akhirnya paru-parunya sampai gosong itu, kemudian meninggal dunia. Maka pabrik rokok aja tahu rokok membunuhmu. Makanya rokok itu kadang-kadang mungkin nggak bisa baca itu, nggak bisa baca tulisan itu. Ada lagi makulah, ya ini intermezzo aja ya, maksud saya ya itu kalau ngerokok silakan, tetapi maksudnya itu kan makruh atau haram. Kalau mau ke masjid tolong jangan ngerokok karena akan mengganggu jamaah sampainya. Bapak gitu aja, bahwa ini orang rokok. Apalagi istrinya kasihan itu Pak, gimana itu? Ini suaminya juga tapi, dan itu membahayakan janin katanya, itu kata mereka, kata pabrik rokok sendiri. Ya ini termasuk ya, walaupun di sini tidak sebut, tapi itu masuk dalam kategori bawang merah, bawang putih, rokok atau makan makanan yang menyebabkan bau di mulut. Itu tadi bel apa? Bel suruk atau bel boleh sholat? 10 menit setelah suruk. Oh sudah 10 menit setelah suruk ya. Baik, sekarang kita buka tanya jawab. Suruknya jam berapa sih? Jam 5.42 ya? 5.52. Suruknya 5.42. Oh 5.42. Berarti ini setelah 10 menit setelah suruk, 5 menit lagi lah, jam 6 ya. Biar jadi kita sifatnya hati-hati. Kita ngikuti Madinah Pak ya. Masjid Madinah itu mengatakan habis suruk 15 menit. Nah, supaya kita sholat dalam keadaan tenang, nggak masuk dalam kategori sholat ketika matahari terbit, karena disitulah orang-orang kafir lagi menyembah matahari ya. Supaya kita nggak menyembah matahari. 5 menit lagi untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada Pak. Kalau ada. Patah. Nah, apa saja yang penting masalah ibadah sholat ya, silakan Pak Sulis ya, Pak Sulis dulu. Oh ada ya? Iya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Al Misar dari Perumahan Rohana, Cirangkot. Rumahnya Pak Sulis. Ada di pekerjaannya di mengajar Pusat Muhammadiyah Jakarta, tapi dah hampir pensiun. Oh, masya Allah. Dosen berarti ya. Di dalam doa itu Ustaz, di dalam panduan Tarjih Muhammadiyah, HPT, Himpunan Tarjih Muhammadiyah. iya, itu ada tadi di ayat medikal itu ada doa ketika Rasul Firli warhamni wajiburni, tapi dalam buku Himpunan Tarjih Muhammadiyah tidak ada warhamninya Ustaz. Jadi Rasul Firli warhamni
wajiburni warzuqni langsung. Nah, padahal saya ketika kecil juga pakai warfani itu, tapi ketika sampai baca bukunya tidak ada warfaninya. Harus warzuqni gimana Ustaz? Baik Pak. Ya. Doa duduk antara dua sujud. Bapak, dalam sholat itu banyak pilihan. Umpamanya, ini lebar ya, doa istiftah. HPT menggunakan apa Pak? Ada 11 riwayat. HPT mengambil yang mana? HPT, Allahumma ba'id. Ini Muhammadiyah. Kalau NO wajah to, kan gitu. Ini NO, ini Muhammadiyah, kan gitu. MO, kan gitu. Kayak ayatnya Muhammadiyah apa? Wal takun minkum ummatun yad'una ila surat Ali Imran 104. Itu ayatnya Muhammadiyah, ayatnya NU wa'tasimu bihablillahi jami'a. Maka gambarnya adalah bumi yang melingkar itu. Kalau matahari bersinar. Ya kalau NU bumi, kalau Muhammadiyah matahari. Nanti ada lagi bulan gitu kan. Itu hanya pilihan Pak. Itu pilihan ya. Maka ada 11. Kenapa? Berarti masih ada berapa? 9 lagi ya. 9 lagi itu untuk ormas yang lain lah. Dewan dakwah. Umumnya saya milih doa yang paling ringkas, tidak Muhammadiyah, tidak NU, ya, buat ormas sendiri ya. Namanya doanya itu apa? Doa istiftahnya itu adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairi. Cuma 4. Subhanakallahumma bihamdika, kemudian subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairi. Lebih cepat daripada Allahumma ba'id, banyak kepanjangan ya. Dan itu lebih baik. Kenapa? Ini isinya bukan doa, tapi isinya memuji Allah dengan kalimat tauhid. Kalau Allahumma baik kan berdoa, memuji itu lebih tinggi daripada berdoa. Saya menggunakan ini Pak, nggak menggunakan HPT. Boleh saja. Wah, ini pilihan semuanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dalam doa istiftah. Doa tadi apa? Dalam doa, itu ada banyak. Maka tadi kalau Muhammadiyah nggak ada warfa'ni, biarin aja. Oh, dia milih itu. Kalau saya nggak milih, saya milih yang ringkas, yang cuma 5. Rabbighfirli warhamni. Ini Abu Daud, lihat Abu Daud. Warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya, ini madhab saya Pak ya. Lihat di sini Pak, ikfirli ini kok enggak merah-merah. Ini lihat Pak, kalau menurut saya ini akhirat. Jadi akhirat itu ada 3. Minta ampun, minta rahmat, dan minta hidayah. Itu akhirat. Dunia itu akhir, cuma 2. Apa di sini? Minta sehat dan minta rezeki. Dunia itu cuma 2, ya sehat dan rezeki. Pilih yang mana? Sehat nggak punya uang atau kaya tapi sakit? Makanya kaya dan sehat. Makanya sehat dan rezeki. Ini dunia cuma 2. Jadi seimbang dunia. Akhirat itu akhirnya 3, dunianya 2. Akhirnya 70%, dunianya 30%, bukan 50-50 Pak. Maka kalau kita minta doa itu minta akhirat dulu, dunianya terakhir. Itu. Jadi boleh Pak, warfa'ni, ada warfa'ni, wajburni. Tahu enggak wajburni itu apa Pak? Wajburni. Wajburni. Artinya apa wajburni? Kejebur.
atau kejebur. Jadi orang itu diceburkan jatuh ke kolam. Maksudnya wajburni itu paksakan saya supaya saya baik, paksakan, jeburkan saya ke dalam kebaikan. Nah, wajburni itu kayak orang kalau kakinya patah digip, gip itu jabrun dipaksa supaya lurus. Lah kita ini dipaksa supaya sholat jamaah, itu namanya oleh Allah, supaya kita ikut taklim itu, jadi paksakan saya untuk kebaikan, wajburni. Nah itu Pak ya, fikihnya di situ. Jadi dibolehkan karena banyak sekali riwayatnya ya. Maka HPT silahkan, pakai madhab Syafi'i silahkan, pakai madhab sendiri juga silahkan, yang penting ada dalilnya. Silahkan Pak Sules tadi. Nggak apa sekali, udah terlanjur tanya tadi ya. Nah, kalau tadi kan kaitannya dengan tiang yang kita nggak boleh diantar ke. Nah, sekarang kalau kita jamaah kan ada anak kecil ya, masih belum balik lah ya, kan. Ada anak, kemudian orang tua anak. Anak ini fungsinya seperti tiang tadi nggak, memutus soft nggak? Karena dia kadang-kadang ini lari, kadang-kadang ini. Kasihan kalau anak dia apa samakan dengan tiang, dia bukan tiang Pak, anak hidup. Makanya saya bilang tadi hadis Ummu Sulaim begini. Jadi Anas bin Malik mengatakan, Ummu Sulaim itu sangat akrab dengan Rasulullah, itu sering pergi ke rumah beliau sampai tertidur di rumahnya itu. Ummu Sulaim tadi, Ummu Sulaim ya, ini ibunya Anas. Ummu Sulaim ini akrab sekali dengan Rasulullah, sampai Rasulullah sering ke rumahnya dan tidur di rumahnya sampai keringatan, karena nggak ada AC, nggak ada kipas angin, keringatnya itu ditampung oleh Ummu Sulaim pakai botol, tampung begitu, kemudian nanti keringatnya itu dicampur dengan minyak wangi itu untuk minyak wangi Ummu Sulaim. Luar biasa itu, mengambil berkah dari keringatnya Nabi ketika hidup, ketika mati sudah enggak, ketika hidup. Beliau itu sering datang, suatu ketika diundang Ummu Sulaim untuk datang ke rumahnya sholat. Lah Anas mengatakan, beliau sholat di rumahnya Ummu Sulaim paling depan. Kami, Anas bin Malik, Anas di belakang, dan anak yatim. Anak yatim berarti kan belum balik. Jadi sopnya ini dua. Baru perempuan Ummu Sulaim di belakang, Ummu Sulaim. Jadi sopnya ini imam, ini dua orang anak kecil. Seandainya anak kecil dianggap tiang, ya Anas bin Malik akan sholat di belakang sampingnya Rasulullah. Ya berarti anak kecil walaupun masih belum balik dianggap dia orang, makanya sholatnya di belakang bersama anak kecil itu. Baru perempuan di belakang, artinya perempuan itu di belakang anak kecil ya, yang laki-laki. Ini menunjukkan bahwa anak kecil itu masuk dalam kategori orang yang softnya dianggap. Supaya nggak lari-lari, bagaimana? Diikat Pak, kan ada. Sekarang kan ada orang naik motor, kan ada ikatan supaya anaknya tidak jatuh. Itu juga gitu, supaya nggak lari ya diikat aja kakinya dengan kaki kita, dia nggak. Kalau dia lari-lari, oleh karena itu dinasihatin bapaknya supaya dilatih di rumahnya, kalau kamu sholat jangan lari-lari. Makanya lari dipegang, karena lari-lari itu menyebabkan sopnya jadi terputus. Oleh karena kalau lari-lari udah tutup aja, biar nggak usah ikut lagi, udah kamu di belakang sono. Jadi ditutup oleh yang dewasa. Saya begitu juga, kalau lihat anak-anak kalau lari udah saya tutup aja, jangan kesini lagi udah. Nah, kalau sudah meninggalkan sop, kecuali kalau anak itu anteng di situ terus, nah itu dianggap itu kayak orang dewasa, dianggap sofnya, sebagaimana di dalam hadis Ummu Sulaim. Saya kira itu Pak ya. Mudah-mudahan ada lagi. Oh ya. Ya, nah. Yang dibawa anak perempuan. Oh, yang gini Pak. Masalah anak itu nggak selesai Pak. Makanya paling baik itu pertama, yang anak itu boleh ke masjid dan dibiasakan ke masjid. Tetapi sebelum ke masjid, bapaknya mendidik dulu, ibunya mendidik dulu. Kalau berisik,
nggak boleh ke masjid lagi. Kalau anteng diberi uang, namanya bapaknya nggak beri uang sih. Jadi kalau anteng beri uang, dia akan anteng terus. Kalau dia nangis berisik, diambil bawa keluar. Maka bapaknya seandainya ada anak kecil di bawah nangis nggak bisa dihentikan, mendingan batalkan sholat, bawa anak itu keluar, jangan pura-pura khusyuk. Anaknya udah kemana-mana, itu nggak bener ya. Iya, mengganggu kekhusyukan kalau anaknya ribut. Makanya harus tadi tidak boleh juga melarang, Pak. Kan begini, ada satu cerita, ada orang yang tidak mau ke masjid selamanya. Kenapa? Karena waktu kecil dia pernah di masjid dimarahi orang tua, dia dendam, saya nggak akan ke masjid selamanya. Dia nggak ke masjid sampai sekarang, Pak. Karena dendam dengan orang-orang masjid akan membuat pertengkaran. Makanya tetap ke masjid, seandainya ada yang ramai dinasihatin. Itu jalan tengahnya seperti itu, sehingga anak-anak di masjid tapi juga nggak ramai karena dibina oleh orang tua dan jamaah masjid. Saya kira itu, Pak ya. Ibu-ibu sudah nutup. Mau anak perempuan, anak laki-laki selama belum balik nggak apa-apa, Pak. Selama belum balik, masih kecil, tidak apa-apa. Ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, karena ibu-ibu sudah menutup kordennya, berarti menunjukkan Ustadz udah selesai, udah mau makan. Baik, Bu. Ya, kita selesaikan dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.